Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nawi News. Bersama saya, Afisena Rahman. Langsung saja kita masuk ke dalam topik penghapusan jurusan. Karena memang katanya sudah dikemukakan alasan-alasan tentang dihapuskannya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, mungkin Anda yang ada di tingkat SMA sudah lebih mengetahui lebih lanjut kalau tahun lalu juga sudah diberlakukan di 50% sekolah SMA negeri. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Penghapusan ini ditetapkan mulai pada tahun ajaran 2024-2025 dan serentaknya penghapusan jurusan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang memang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Biasanya, siswa-siswi sekolah menengah atas sudah dijuruskan, entah itu jurusan IPA, IPS, ataupun Bahasa. Tetapi pada kurikulum Merdeka, mereka diperbolehkan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat minat mereka yang nanti berhubungan dengan program studi yang akan mereka ambil di perguruan tinggi. Seperti salah satu sekolah yang sudah menerapkan kebijakan jurusan ini di SMA Negeri 9 Jakarta sebagai pengimplementasian kurikulum Merdeka. Meski begitu, masih ada loh beberapa siswa yang ternyata kebingungan dalam menentukan mata pelajaran pilihan mereka. Berikut laporan rekan kami, Ido Yuniarti Damani, yang berada pada lokasi. Dengan diberlakukannya penghapusan penjurusan ini, kelas 11 dapat dibebaskan untuk memilih 4 mata pelajaran dari 8 mata pelajaran yang sudah disiapkan sekolah. Pihak sekolah juga sudah memberlakukan mitigasi dan edukasi kepada orang tua siswa dan para siswa terkait dengan pemilihan mata pelajaran ini sejak duduk di bangku kelas 10. Nah, mitigasi ini dilaksanakan dengan adanya pertemuan dengan orang tua dan juga tes psikologi yang diberlakukan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 9 Jakarta. Nah, 1 tahun di kelas 10, mereka mengenali minat dan bakat dari mata pelajaran mereka yang mereka pelajari. Mana kira-kira yang akan mereka pilih nantinya yang akan mendukung perguruan tinggi yang mereka pilih, prodi di PTN yang mereka pilih, dan profesi yang akan mereka pilih. Oleh karena itu, mereka sudah harus mengenali mata pelajaran yang mereka minati di kelas 10 atau di fase E. Sehingga di saat mereka memasuki fase F atau di kelas 11 dan 12, mereka sudah bisa memilih 4 mata pelajaran yang mereka minati sehingga dapat mendukung cita-cita mereka yang mereka akan gapai nantinya. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa dengan menghapus penjurusan di SMA, kurikulum Merdeka mendorong murid untuk melakukan eksplorasi dan refleksi minat bakat serta aspirasi karir dan memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran pilihan secara lebih fleksibel sesuai dengan rencana pada siswa tersebut. Di sisi lain, penghapusan jurusan SMA juga menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Pak Anindito ini menjelaskan bahwa biasanya selama ini kalau kita ingin memasuki perguruan tinggi, siswa-siswi lulusan IPA biasanya punya kesempatan lebih banyak untuk masuk ke program-program studi di bangku kuliah. Jika kita lihat pada kurikulum Merdeka ini, semua murid lulusan SMA maupun SMK nantinya dapat melamar ke semua prodi melalui jalur tes tanpa dibatasi oleh jurusan yang dipilih. Dengan adanya program ini, diharapkan calon mahasiswa nantinya dapat memilih jurusan sesuai dengan minat bakat yang mereka miliki di saat SMA. Dan diharapkan dengan program ini dapat berdampak baik bagi masa depan generasi penerus bangsa. Namun, kebijakan baru pasti ada yang pro dan kontra. Terdapat orang tua maupun siswa yang masih kebingungan dalam memilih mata pelajaran yang siswanya minati, dikarenakan siswa hanya dapat bisa memilih 4 mata pelajaran. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Fares Ramanda Siahaan. Dan kalau boleh tahu, apa sih kelas induk kamu dan mata pelajaran pilihan kamu? Jadi kelas induk saya itu adalah kelas 11-2. Terus mata pelajaran saya pilih itu ada geografi, sejarah lanjut, ekonomi, terus yang terakhir sosiologi. Baik, menurut kamu,
apa sisi positif dan sisi negatif dari sistem pembelajaran moving class ini sih? Kalau misalnya sisi positif pastinya kita jadi kenal banyak banget orang. Kita mungkin yang pertamanya kita nggak kenal dia siapa, tapi kita jadi tahu nih dia siapa. Terus kalau misalnya sisi negatifnya pastinya yang hal yang pertama, pembelajaran jadi nggak efektif karena kadang kita nggak kenal banget sama orang itu. Terus yang kedua, kita jadinya nggak terlalu deket sama teman-teman kita di kelas ini. Baik, dan menurut kamu saran untuk kemajuan sistem pembelajaran di Indonesia tuh yang kayak gimana? Kalau misalnya saran untuk pembelajaran di Indonesia sih pastinya harus lebih diperketat lagi biar setiap anak itu bisa belajar dengan serius. Dan pastinya kayak misalkan sekarang ada kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka itu kan diharuskan kalau misalnya semua siswa atau siswi itu harus naik kelas. Kalau misalnya ada peraturan tidak dinaikkan kelas, itu pasti bakal lebih ketat persaingannya. Terus juga siswa-siswi itu lebih rajin untuk belajar. Ternyata kalau berbicara mengenai tantangan tadi yang saya sebutkan, orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya dengan mendapatkan tes bakat minat sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin saja bisa dilakukan sebagai salah satunya yaitu tes psikologi. Jadi tidak berdasarkan pilihan mereka saja. Dari Jakarta, saya Idi Yantidamanik dari News 9 melaporkan. Nah, pemirsa, kita sudah lihat tanggapan dari siswa SMA Negeri 9 Jakarta mengenai pemilihan jurusan ini. Ternyata sudah banyak yang merasakan dampak dari pemilihan jurusan ini. Ada yang sudah beradaptasi, namun masih ada juga kebingungan. Berarti ini menjadi tanda untuk sering-seringlah konsultasi dengan guru, pembimbing ataupun juga orang tua untuk mengetahui minat dan bakat arahnya, supaya pelajaran-pelajaran yang diambil itu benar-benar sesuai dengan bakat, minat, dan nantinya prodi yang mau diambil untuk masa depan jadi memang benar-benar terarah. Sekian dari Nawi News. Saya Afizin Al-Rahman, pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.